And then through comedy, now I have a lot of Jewish friends. Turns out there's a lot of Jewish people in comedy. I didn't know this. And all of my Jewish friends they're kind and nice and sweet people. And that's why I don't understand this anti-Semitism. I don't even understand when people say, oh, the Jews are running the country. I'm like, really? Not my friends. They can't even run an open mic effectively. Balik di sini lagi. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for everyone. Sebelum gue mulai, minta maaf karena gue nggak bawa clip-on. Karena gue buru-buru lagi di rumah sakit, nggak bawa clip-on, plus clip-on gue ribet. Kedua, gue akan sering kepotong-potong ngomongnya karena nih di sini anginnya kenceng. Kalau kenceng maksudnya anginnya bikin audionya jadi blebek-blebek gitu. Jadi setiap kali angin kenceng gue diem dulu. Baru habis itu ntar di trim tuh suara blebek-blebeknya sampai nyambung ke omongan sekarang ketika anginnya udah nggak ada. Jadi videonya akan terasa aneh, tapi gue nggak ada tempat lain lagi untuk ngerjain ini. Kalau di kamar ganggu istirahat tidur, ganggu istirahat. Kalau di dalam, namanya juga rumah sakit, di dalam kafetaria selalu berisik, selalu rame. Jadi ya gue kerjain di sini aja. Tapi ada resikonya gitu, setiap kali ada angin, gue diam dulu bentar. Oke. Ya di rumah sakit lagi. Kasian banget ini Syira. Kasian sekali ini anak. Jadi kalau lu ingat, video minggu lalu kan judulnya yang satu sembuh, yang satu ultah, dan jadi minggu yang menyenangkan. Langsung kebalik. Yang satu ultah, yang satu sebenarnya ya ujung-ujungnya Dipo juga yang jadi kena. Kasihan juga gue sama Dipo, kasihan. Dia udah nungguin weekend kemarin tapi akhirnya nggak bisa karena Syiranya masuk rumah sakit. Jadi seperti yang dibahas waktu itu, hari Senin Dipo ultahkan, terus gue nggak keluar rumah tuh, sama Dipo aja biar kalau ada apa-apa Dipo punya gue, jadi bisa standby untuk Dipo. Terus gue sama Dipo sempat nge-review keju bareng-bareng, nyobain keju-keju yang gue beli sehari sebelumnya. Menyenangkan lah. Saya mau coba. Can you try? Wow. Oh, that's amazing. Holy crap. Wow, that's amazing blue cheese. And they say phones are more addictive than crack. Wah, gila sih. Did you know that cheese activates some of the same parts of the brains as hard drugs? I didn't know that. And no wonder people like this. Okay. Wait. Hari
Selasa, Rabu, Kamis tuh gue stand up. Selasa gue ke Eastville Comedy Club nyobain joke baru. My name is Panji. I'm from Indonesia. One of the most interesting difference between New York and Jakarta, Indonesia even, is the amount of Jewish person between the two places. Like in New York, there's a lot of Jewish people. So many Jewish people. A lot of them, right? Indonesia, almost 300 million people, zero Jewish person. Not a single Jewish person. Interestingly enough, however, in Indonesia, we have bagels. How? I mean, anybody can eat bagels, it's food, but who's making these bagels? Terus Rabu gue ke jam 5 gue ke Greenwich Village Comedy Club nyobain lagi joke tersebut. Differences between New York City and Jakarta, maybe even Indonesia. New York City has a lot of Jewish people. A lot of Jewish people, like huge number of Jewish people. Back in Indonesia, almost 300 million people, zero Jewish person. Not a single Jewish person. However, in Indonesia, we have bagels. How? I mean, it's food. Anybody can eat bagels, but who's making these bagels? Right? Although it would be funny if all the bagels in Indonesia are made by Chinese people. So it's like bootleg bagels. Malamnya gue ke Producers Club ngasah lagi joke yang sama. I realized, I didn't know this before, but here in New York has a lot of Jewish people. A huge number of Jewish people. Indonesia, almost 300 million people, zero Jewish person. Not a single Jewish person. However, we have bagels. How? I mean, anybody can eat bagels, it's food, but who's making these bagels? Would be weird if all the bagels in Indonesia are made by Chinese people. So it's bootleg bagel, fake bagels. Hari Kamis gue ke QED kembali mengasah joke yang sama. I also have a new joke about receding hairlines. It doesn't make me masculine as well, but I want to. Makes me look stupid. But I'm only losing the hair on the front part of my head. Everything else is normal on the back of my head, but I decided to shave everything because one time I was staring at myself in the mirror, and it looks like my hair is hugging my head from the back, like. I said, no, thank you. That's it. Hari Jumat harusnya gue stand up di Awang Kitchen, stand up pakai bahasa Indonesia. Gue tunggu-tunggu tuh kesempatan. Bukan cuma karena jobnya, tapi juga karena gue ke restoran Indonesia yang makanannya enak sehingga gue bisa bawa pulang untuk keluarga. Tapi kejadian Syira masuk rumah sakit. Kan Syira kan pulang dari rumah sakit kan Selasa. Rabu Syira udah sekolah, tapi berangkatnya diantar pakai Uber. Takut nggak kuat jalan jauh kan habis operasi kan. Pulangnya di bentar, gue lagi inget-inget. Iya benar. Pulangnya bareng sama gue, tasnya gue bawain. Nah, Kamis itu dia pulang cepat karena mengaku pusing. Jadi gue jemput dia, terus kami jalan pulang. Hari Jumat dia masih sakit. Tapi lebih parah lagi. Oh salah gue, sorry salah gue. Hari Selasa dia udah pulang cepet. Hari Rabu dia nggak masuk. Jadi hari pertama dia sekolah. Wait, I don't remember. Sorry gue skip banget, bingung gue. Tidur kurang, kopi juga kurang kuat. Pokoknya setelah dia pulang dari rumah sakit, dia kemudian sekolah. Hari pertama dia sekolah, dia nggak kuat, minta pulang cepet. Besoknya dia nggak masuk karena masih sakit. Nah hari Jumatnya, di saat gue harusnya kerja di Awang Kitchen, Syira itu udah kelihatan tambah pucat. Dia nggak ada keluhan apa-apa sebenarnya, artinya nggak ada rasa sakit gitu ya.
Tapi dia benar-benar pucat, lemas banget, kepalanya pusing, terus sempat mencretnya hitam. Terus mau diajak ke dokter kan, kami berangkat nih pesan Uber. Pas baru jalan mau ke dokter anak, bukan ke dokter bedah, bukan ke rumah sakit Cohen, karena mikirnya nggak ada hubungannya kan, dan emang ternyata nggak ada hubungannya. Pas berangkat gitu, baru aja jalan, Syira tiba-tiba ngomong gini, kayaknya harusnya kita bawa kantong plastik karena aku mual. Terus gue bilang sama orang Uber, boleh balik lagi nggak, saya mau ngambil kantong plastik nih. Oh iya boleh. Balik lagi kan ke rumah kan, turun. Pas jalan turun tuh Syira udah kelihatan lemes banget. Sebelumnya juga Syira tuh lemes banget, jadi rebahan, mulu tiduran, nggak kayak lemes gitu, kayak nggak bisa ngangkat badan aja gitu. Udah pas ngambil plastik, gue langsung kepikiran, ini kayaknya belajar dari pengalaman sebelumnya. Gue bawa barang-barang gue bawa charger sih yang gue bawa, tapi gue juga bawa handphone dia, charger dia, sama headphone-nya dia, Syira maksud gue. Nah karena gue takut kejadian kayak minggu lalu lagi masuk rumah sakit mendadak. Udah disiapin nih barang udah gue bawa. Pas jalan keluar gue nih membopong Syira untuk masuk ke mobil setelah ngambil kantong plastik dan semua barang itu. Tiba-tiba kelihatan lemes banget, palanya nggak ngadep gue, palanya lagi ngebuang gitu. Tiba-tiba kayak jatuh gitu, kayak kakinya nggak ada tenaganya. Terus gue angkat, gue bilang Syir, ternyata pingsan. Terus tadinya mau gue masukin ke Uber kan, mumpung Uber ada, mau gue minta tolong bawa ke rumah sakit. Supir Ubernya bilang call 911 now, call 911, you should call 911. Akhirnya gue gotong lagi masuk Syira ke rumah. Pas gue gendong itu dia terasa kayak ada mencretnya gitu, tapi ada yang beda dari mencretnya, wanginya beda, terus jumlahnya banyaknya juga beda, ada yang beda lah, ada yang salah. Ternyata darah warnanya bener-bener hitam pekat kayak tar gitu. Dalam sekitar 10 detik dia kemudian melek lagi, kayak masih dalam gendongan gue. Terus gue telepon 911, terus persis kayak di film-film. 911, what's your emergency? Terus gue bilang my daughter passed out. Terus dia nanya lagi, gue lupa dia nanya apa. Gue jawab semua pertanyaan dia nanya alamatnya. Terus gue kasih tau alamatnya. Terus bilang oke, sebentar, saya mau sambungin ke ambulans terdekat. Terus ketemu sama orang laki-laki nanya alamatnya persisnya di mana, patokannya di mana, masuknya dari mana. Udah, gue kasih tahu, gue matiin. Terus mungkin hitungan nggak nyampe 5 menit, ambulansnya terdengar dari luar. Terus Syira masih lemes banget, nggak bisa gerak. Mila dan gue ganti, Mila tepatnya ganti celana dan celana dalamnya dibersihin semuanya. Kemudian gue nyambut ambulansnya bawa masuk Syira. Dia nanya kendalanya apa, sakitnya apa dan segala macamnya. Terus ditawarin ada 3 rumah sakit, mau kemana? Gue bilang gue nggak tahu mana yang bagus. Dia bilang yang terdekat adalah namanya New York Presbyterian Queens Hospital. Gue bilang yang terdekat aja. Berangkat kami ke sana. Sampai sana rumah sakitnya jauh lebih rusuh daripada si Cohen ini, rusuh banget lah. Ketemu sama orang yang, terutama ada satu ibu-ibu, suster ibu-ibu yang semua orang juga, dalam waktu singkat kami tahu semua orang nggak suka sama nih orang, sama nih susternya. Aduh, gue bukannya nggak mau bersyukur ya, tapi kan Syira kan mau diambil darahnya, terus sama ibu-ibu, nenek-nenek tepatnya, nenek ini bilang jangan gerak ya, jangan gerak. Terus namanya juga ditusuk tangannya kan, Syiranya kesakitan. Terus tapi Syira tangannya nggak gerak, tangan yang ditusuk sama darah nggak gerak, dia gerakin tangan satu lagi untuk menutup mulutnya gitu, kan sakit kan. Terus nenek-neneknya, lu tahu kan, lu gerak, lu tahu kan, tadi gue udah bilang jangan gerak kan. Terus Syira sampai nangis, I'm sorry gitu. Nah gue tahu nih bukan momen yang tepat untuk galak balik ke si nenek-nenek, jadi gue tenangin Syira aja. Terus setelah nenek-nenek cabut, gue bilang bukan salah kamu. Terus gue sama Mila, kan gue kontak terus sama Mila, WhatsApp terus sama Mila, berharap tolong deh dipindah ke Cohen deh, nih perasaan gue nggak enak banget sama rumah sakit ini.
Terus ditanya historinya, gue cerita kalau misalkan dia habis operasi, terus ditanya operasi di mana. Terus mungkin setelah sekitar gue lupa ya, mungkin 3 jam kali di situ, akhirnya dapat kabar bahwa kami akan dipindah ke rumah sakit si Cohen itu. Nah, selama 3 jam itu, yang gue dengar tuh kanan kiri tuh orang-orang pada protes. Sebelah kiri ada orang tua yang ngamuk-ngamuk, dokter yang ngamuk balik gitu. Dokternya bilang, ngomong sama saya nadanya jangan tinggi ya gitu. Terus sebelah kanan gue, maksudnya kanan kuping gue ngeliat dengar sebelah kanan gue ada yang bilang, Anda ini teriak-teriak mulu sama saya, Anda ini siapa? Anda siapa? Dan kenapa Anda teriak-teriak sama saya gitu? Kata gue, waduh ini rumah sakit rusuh banget ini. Kasian banget gue sama Shira. Makanya ketika dapat informasi kami pindah ke Cohen, bersyukur sekali. Akhirnya dipindah, naik ambulans lagi, pindah ke Cohen. Sampai sini masuk UGD-nya lagi, masuk IR-nya lagi, dan situasinya sama persis seperti yang gue jelasin di episode sebelumnya. Masuk ruang, dapat ruang untuk sementara waktu. Tapi untungnya kami nunggunya tidak selama waktu pertama kali. Waktu itu kan saking lamanya akhirnya kami dikeluarin kan. Ini nggak nyampe selama itu. Langsung kami bermalam sekali di situ. Jadi dari Jumat ke Sabtu ya bermalam. Gua duduk kayak di kursi gitu, nggak ada tempat tidurnya. Terus ya ngalamin tes lah, banyak ketemu dokter, ada dokter bedah, terus dokter gastro, dokter yang standby, residen dokter di UGD-nya. Besoknya dapat kabar bahwa akan endoskopi. Nunggu seharian endoskopi, terus akhirnya dibawa ke operating room. Persis sama kayak waktu itu, dibawa ke operating room, ada orang tunggunya lagi di operating room. Nah bedanya kali ini gue boleh masuk ke ruang operasi. Gue dipakein baju kayak baju apa ya, yang baju full gitu kayak mau masuk bedah gitu. Terus sempat menenangkan Shira sampai Shira dibius. Terus udah gitu bahkan susternya bilang oke, sekarang dia udah bius total, mau cium dulu sebelum ditinggal. Terus gue sempat cium Shiranya, terus gue pergi. Terus setelah itu dapat kabar akhirnya dari endoskopi adalah bahwa ini nggak ada hubungannya sama operasi yang sebelumnya. Kali ini usus halusnya Shira ada ulcer atau ya luka sih sebenarnya, ada kayak borok gitu, 2 borok besar. Terus saat itu belum tahu kenapanya, masih biopsi katanya. Tapi endoskopinya udah cukup untuk menjelaskan, terus kasih tahu tindakannya seperti apa. Tindakannya jadinya diobatin, jadi mesti dirawat lagi sehari 2 hari, dikasih 2 jenis obat untuk nurunin asam. I really hate talking about this. Obat untuk nurunin asam, terus obat untuk benerin ulcernya, untuk benerin lukanya. Yang benerin asam via infus, yang ulcernya via minum. Oke, setelah itu balik lagi ke ruang operating room. Nah bedanya dengan sebelumnya, kami nggak langsung dapat kamar. Jadi gue semalam sama Shira lagi di operating room sampai pagi, terus baru dapat kabar siang. Gue sempat pulang dulu karena Shira minta dibawain charger untuk headphone-nya, terus dibawain iPad segala macemnya. Ketika gue lagi di rumah, gue dapat kabar bahwa akhirnya dapat kamar. Buru-buru balik lagi ke rumah sakit. Sampai rumah sakit ternyata false alarm, nggak jadi. Kamarnya yang tadinya disiapin itu bukan kamar private. Shira habis operasi sehingga kamarnya harus private, jadi nunggu lagi. Akhirnya baru dapat info kami dapat kamar tuh malam, mungkin sekitar jam 9 atau jam 8, gue lupa. Pindah persis ke kamar yang sama, persis, nomor kamarnya sama, persis. Ketemu sama suster yang sama. Loh kok balik lagi, kata dia. Gitu. Terus akhirnya hari ini deh ya, jadi Jumat ke Sabtu di IR, Sabtu ke Minggu di OR, Minggu ke Senin udah di kamar.
Nah, alhamdulillahnya Shira sampai dapat transfusi darah gitu karena kehilangan darah cukup parah. Udah setelah 3 kantong akhirnya tadinya HB-nya 5, harusnya 2 kali lipatnya. Dan setelah 2 kantong darah kalau nggak salah 300 milian deh, akhirnya udah stabil di 9,7 sampai dengan sekarang. Tapi ya masih di sini karena masih terima obat. Nah, kasiannya adalah hari Sabtu dan hari Minggu itu harusnya hari yang spesial untuk Dipo. Karena gue udah ngomong dari kapan tahu, gue bilang weekendnya dari ulang tahun kamu, ayah mau ajak kamu ke sebuah tempat surprise, kata gue. Tempatnya adalah sebuah toko namanya The Complete Strategist, tapi complete-nya tuh complet, bukan complete. Gue juga nggak tahu kenapa tulisannya gitu. Complete Strategist yang mana adalah toko tabletop game atau board game paling lengkap di New York, termasuk toko dengan koleksi Dungeons and Dragons terlengkap di New York. Dipo suka sekali kan Dungeons and Dragons. Akhirnya nggak jadi deh. Gue nggak enak banget sama Dipo. Hari Minggunya harusnya kami berempat sama Mila itu nonton Guardians of the Galaxy 3. Itu juga dinanti-nanti sekali oleh kami. Terutama gue, Shira, dan Dipo ya. Karena Mila sebenarnya masih agak sakit. Nggak jadi juga. Jadi gue kasihan banget sama Dipo. Dan bedanya dengan yang terakhir kali, gue yang lebih sering di sini. Gue di sini terus nemenin Shira karena Mila masih kurang sehat, radang tenggorokan karena kecapean, nginep di sini waktu nemenin Shira yang kemarin. Dan harusnya hari ini gue terbang ke Jakarta tadi tepatnya, tapi gue udah reschedule jadi ke Kamis. Moga-moga Shira udah keluar di rumah sakit, udah tenang di rumah gitu ya, udah dikuasai. Walaupun gue sebenarnya masih cemas banget karena kalau kemarin aja kami udah ngerasa oke, tiba-tiba Shira bisa pingsan separah itu. Gue benar-benar takut pas gue lagi di Jakarta ada kejadian lagi. Karena bukannya gue nggak percaya sama Mila, tentu Mila bisa gitu. Cuman Milanya masih kurang sehat, satu. Yang kedua, gue ingin ada untuk anak gue ketika ini terjadi gitu. Dan yang ketiga, walaupun Shira tuh lebih sohiban sama Mila, ketawa-ketawain sama Mila, ceritain sama Mila, semuanya sama Mila, tapi orang pertama yang dikasih tahu kalau sakit tuh selalu gue. Di hari-hari sebelumnya bahkan, kalau misalnya dia bangun pagi tiba-tiba dia bilang dia nggak enak badan, dia ngomongnya ke gue dulu. I don't feel so good. Kalau sakit tuh ke gue selalu. Kalau sakit selalu ke gue. Gue juga ngerti kenapa dia nggak bilang ke ibunya dulu gitu. Kenapa bilangnya selalu ke gue. Kayak gue lagi di bawah, lagi di meja makan, sebenarnya kan dari kamarnya dia kan lebih dekat ketemu Mila yang masih di kamar ketimbang turun nyamperin gue. Jadi kayak gue tuh ngerasa harusnya gue yang ada di sini untuk Shira. Gue tuh sebenarnya kayak ada rasa, gue tuh sebenarnya shock kemarin. Gue nggak pernah ngeliat anak gue pingsan, dan shock banget ternyata ngelihat Shira pingsan. Shock banget ngelihat dia masuk ambulans tuh, shock banget gue. Tapi gue nggak ada waktu untuk shock sebenarnya karena gue dibutuhkan sama Shira gitu. Jadi gue bisa ngebayangin waktu gue pingsan di restoran di Bali, kalau mungkin lu tahu ceritanya. Gue beberapa kali ceritainnya, terutama waktu gue bikin video turun 13 kilo selama PSBB. Karena gue sempat pingsan di restoran, gue ngerti betapa menakutkannya ngeliat orang pingsan, orang yang lu kenal, orang yang lu sayang pingsan di depan lu tuh menakutkannya gimana tuh gue ngerti. Karena sekarang gue ngeliat Shira tuh gue sebenarnya shock sekali, sangat shock. Mau nangis tapi nggak sempet nangis gitu, nggak sempet. Gue mundurin flight gue ke Kamis, jadi mungkin gue nyampe Jakartanya Jumat karena udah ada beberapa kegiatan dari weekendnya dan seterusnya.
Dan ada banyak hal-hal yang benar-benar nggak bisa ditunda. Gue mesti ke Jakarta. Itu aja. Gue khawatir pas di Jakarta mood gue jelek. Gue kalau mood gue jelek ya karena misalkan anak sakit, panik. Gue kejadiannya berkali-kali tuh. Kalau gue lagi dalam hati panik karena anak-anak, ya kan orang nggak tahu kan ya, karena anak sakit atau apa. Pokoknya kalau gue panik tuh gue, kalau ada apa-apa tuh cenderung ada orang bercanda jadi ngamuk gitu gue. Gue khawatir banget itu. Moga-moga nggak terjadi, nggak perlu kayak gitu karena sudah baik-baik aja. Kasihan gue sama orang-orang yang ketemu sama gue kalau dia nggak tahu apa-apa lagi bercanda. Secara umum memang gue sih nggak ada masalah ya, nggak tersinggung, tapi lebih karena kondisi anak gue ini terus gue moodnya jelek tuh gue khawatir sekali. Atau mau ngomong apa lagi gue, itu aja deh. Thank you. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.